Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan menjelaskan sekaligus mengijazahkan cara spiritual mengobati penyakit, baik itu penyakit medis maupun non-medis. Perlunya pengetahuan ini saya buka kepada sedulurku, agar nanti sedulurku semuanya bisa memahami sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang spiritual, tindakan apa yang dia lakukan dalam menangani berbagai macam penyakit. Ingat, di dalam setiap saya mengobati seseorang, dari dulu saya masih usia belasan, kurang lebih 17 tahun, sampai sekarang, itu memang fenomena keluar benda dari tubuh itu tidak ada, tidak pernah ada. Kasus ini memang banyak sekali orang yang masih mempercayai adanya sandat, sihir, benda-benda tersebut ditanamkan di tubuh seseorang, langsung ditarik, keluar paku dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Dari pengalaman saya mengobati itu tidak ada sama sekali. Ingat, kasus semacam ini juga dialami oleh beberapa tetangga saya. Katanya sakit, berobat, lalu di situ jual sapinya sampai 2, pokoknya habis puluhan juta. Enggak hanya 1-2 orang ya. Namun apa? Hasilnya itu tidak sembuh. Jadi tidak ada yang namanya ketika misal paku dikeluarkan itu ada kurang lebih itu ada 50 katanya. Itu tidak ada perubahan sama sekali. Sebenarnya ini merupakan salah satu trik untuk membangun kepercayaan pasien. Karena apa? Sebenarnya ilmu spiritual, ilmu batin, itu kalau mau divideoin, dikontenin seperti apa, ya itu tidak bisa. Kalaupun bisa itu membutuhkan tempo waktu yang sangat lama. Dan tidak ada yang namanya seseorang, misal, itu kan saya pernah beberapa kali mengobati seseorang, perutnya itu besar, membesar. Katanya kalau ditanyakan kepada seseorang yang bisa, itu ada pakunya lah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, tidak ada semacam itu. Adanya apa sih? Adanya cuma energi. Energi itu semacam apa, Bang Simo? Energi seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Cuma itu saja. Ada energi listrik dan lain sebagainya. Tapi listrik dalam tubuh manusia. Lalu ada kasus di mana seseorang memakai media-media tertentu untuk pengobatan. Ini yang paling umum. Yang sebenarnya secara aslinya itu sudah digimik ataupun dirubah agar terlihat wow. Contohnya pengobatan menggunakan telur ayam kampung. Jadi pengobatan sandat jenis ini sebenarnya ada. Cara kerjanya sebenarnya seperti apa? Yaitu telur itu dijadikan media untuk menarik energi sandat ataupun sihir atau penyakit secara medis ke media telur tadi. Namun tidak ada yang namanya benda yang di dalam tubuh seseorang yang sakit tadi ketarik di telur tadi. Cuma apa sih perubahannya? Yaitu cuma ada rasa bau kalau bisa berubah. Jadi bau semacam busuk dan lain sebagainya. Jadi tanpa trik. Kalau sekarang kan memang banyak sekali yang menggunakan kemampuan triknya untuk supaya terlihat wow. Ada juga media kelapa.
Sama sebenarnya. Kalau nanti energi ataupun penyakitnya, energi penyakit tadi, energi negatifnya berhasil ditarik, itu maka yang terjadi air di dalam kelapa tadi itu akan berubah warna ataupun rasa, hambar dan lain sebagainya. Namun kalau kasus sekarang ini sudah banyak dimodif. Diberi ini, diberi ini, diberi ini, padahal memang ditaruh dengan sendirinya. Miris memang semacam ini. Perlunya saya bicara semacam ini, karena memang masih banyak sekali orang yang penasaran tentang bagaimana sebenarnya seorang spiritual mengobati penyakit sandat ataupun guna-guna, baik penyakit medis pula. Sebenarnya permainan cuma permainan energi saja. Tidak ada benda-benda itu keluar dari tubuh seseorang, itu tidak ada. Ingat itu tidak ada. Dari beberapa kali saya menangani penyakit baik medis maupun non-medis. Kalau pengobatan menggunakan media air itu juga ada, yaitu air cukup didekatkan ke pasien yang sakit, terus kita doakan. Hal yang terjadi sebenarnya adalah energi negatif itu akan tertarik ke media air putih yang kita dekatkan tadi. Jadi sebenarnya perubahannya hanya di bagian rasa, mungkin bisa sampai ke bau juga kalau tingkat ilmu sandat sihirnya kuat. Itu saja. Jadi memang ada kalanya orang itu berpikir kalau tidak menggunakan sesuatu benda yang bisa dikeluarkan dan lain, memang tidak dibayar. Hubungannya kan seperti itu. Jadi pengalaman saya dari dulu sampai sekarang, intinya adalah ketika saya mengobati seseorang, baik itu terkena gangguan sandat, sihir, ataupun teluh, maupun penyakit medis, saya itu murni menggunakan kekuatan energi saja. Energi. Jadi energi negatifnya itu kita tarik, dan tidak ada pengalaman saya itu mengeluarkan benda di dalam tubuh di dalam seseorang yang terkena penyakit sihir ataupun sandat. Karena memang tidak ada. Lalu sebenarnya seperti apa seorang spiritual itu melakukan pengobatan? Memang setiap orang berbeda-beda. Namun kalau saya pribadi itu saya menggunakan doa dan juga saya menggunakan energi. Jadi ketika ada energi negatifnya saya buang ataupun saya salurkan energi positif ke tubuh seseorang yang sakit tadi. Dan bahkan saya tidak menyentuh pasien. Ingat, memang untuk saat ini saya sudah tidak lagi menangani seseorang yang terkena gangguan sihir ataupun penyakit medis. Karena memang waktunya yang tidak ada. Disebabkan ketika saya menangani seseorang yang terkena gangguan penyakit, baik medis maupun non-medis, itu kurang lebih saya melakukan pengobatannya sekitaran 4 jam. Apa sih yang saya lakukan ketika 4 jam tadi? Yaitu mengolah energi. Memang energi bisa untuk pengobatan, ya memang fondasinya itu. Kalau secara spiritual gunakannya itu. Tidak lain cuma itu, energi yang besar. Energi tersebut itu bisa mempengaruhi sekitar Anda. Seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Energi positif. Dan bahkan ketika Anda mengetahui secara proses pengobatan spiritual yang benar, yaitu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Spiritual, supranatural, dia menggunakan kekuatan doa, ataupun kalau secara supranatural itu menggunakan energi. Jadi memang tidak habis untuk kita bahas tentang cara mengobati penyakit medis maupun non-medis secara supernatural ataupun spiritual.
Karena setiap orang itu caranya berbeda-beda. Namun secara garis besarnya itu menggunakan dua. Kalau secara supernatural itu menggunakan energi. Energi itu panas, dingin, dan lain sebagainya. Energi seperti listrik dan lain sebagainya. Itu supranatural. Kalau spiritual, batin, itu menggunakan kekuatan doa. Jadi Anda patut mengetahui ini agar nanti Anda bisa mengerti bagaimana seorang spiritual ataupun supernatural dalam menangani pasiennya. Ingat, tidak ada benda-benda sandat masuk ke dalam tubuh seseorang, dikeluarkan, itu tidak ada. Pengalaman saya, sampai saat ini memang nggak ada seperti itu. Jadi seperti itu pengetahuan tentang cara supernatural, spiritual untuk mengobati penyakit medis maupun non-medis. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada pertanyaan, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.